Soal yang ketiga yang terdapat pada modul 9 penerapan struktur data struct dan linked list. Pada soal ketiga ini saya diminta untuk membuat sebuah program tentang pengelolaan data buku perpustakaan menggunakan struktur data struct. Nah, program yang akan saya buat ini memiliki dua fungsi utama, yaitu menambahkan data buku ke dalam array dan juga menampilkan seluruh data buku. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap pengetikan kode atau pengetikan program.
Baik, untuk proses pengetikan kode atau pengetikan program sudah selesai, dan selanjutnya kita akan coba run program ini. Nah, program ini menampilkan output data-data yang ada di dalam data-data buku yang ada di dalam program ini. Contoh di sini ada buku 1, buku pemrograman C, algoritma dan struktur data, dan lain-lain, juga ada penulisnya. Dan outputnya ini sudah sesuai dengan petunjuk pada soal. Dan sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap penjelasan. Nah, untuk bagian pertama yaitu bagian header, di sini terdapat dua header, yaitu include stdio.h, yang mana ini adalah library dasar untuk bahasa C untuk menggunakan fungsi input dan output seperti printf dan juga scanf. Kemudian ada include string.h, yang mana ini adalah library yang digunakan untuk manipulasi string, khususnya fungsi seperti strcpy, yang mana strcpy ini saya gunakan juga pada program ini. Kemudian kita lanjut untuk membuat struktur data struct dari program ini. Nah, bagian ini adalah deklarasi struct yang bernama buku. Nah, konsep struct dalam program ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang berbeda tipe data tapi menjadi satu kesatuan. Misalnya di sini dalam satu kesatuan yaitu buku terdapat banyak elemen-elemen yang berbeda seperti ID bertipe integer, judul bertipe char, kemudian juga ada penulis bertipe char juga. Dan konsep ini itu penting karena data buku itu memiliki beberapa atribut yang saling berhubungan. Nah, jadi daripada membuat variabel terpisah, semuanya disatukan saja ke dalam struct. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang mana kita di sini membuat sebuah fungsi yaitu tambah buku. Nah, bagian ini adalah deklarasi fungsi tambah buku. Dan konsep function dalam program ini digunakan agar programnya menjadi modular. Apa itu program modular? Artinya program itu dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang memiliki tugasnya masing-masing. Dan fungsi ini itu bertugas untuk menambahkan data buku ke dalam array. Untuk parameter pertamanya adalah sebagai berikut: struct buku koleksi. Jadi struct buku ini itu merepresentasikan satu buku, dan array digunakan untuk menyimpan banyak buku. Jadi program ini itu menggunakan konsep array of struct. Kemudian parameter kedua yaitu integer jumlah buku, tanda bintang jumlah buku. Ini adalah parameter kedua menggunakan pointer. Nah, pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Kalau untuk di bahasa C, parameter fungsi secara default menggunakan konsep pass by value, yang artinya jika variabel dikirim biasa ke fungsi, maka yang dikirim hanya salinannya saja. Jika hanya salinan yang dikirim, perubahan nilai di dalam fungsi tidak akan mengubah variabel asli. Karena itu digunakan pointer agar fungsi dapat mengakses dan mengubah variabel asli yang ada di main. Tanda bintang pada pointer ini itu menunjukkan bahwa jumlah buku adalah pointer ke integer. Kemudian lanjut untuk menyimpan data ke array struct. Nah, di sini saya menulis kode seperti ini, yang artinya baris ini itu digunakan untuk menyimpan ID buku ke dalam array struct. Dan konsep yang digunakan di sini itu adalah koleksi. Koleksi ini adalah array. Kemudian jumlah buku adalah index array. Kemudian operator titik, ada operator titik di sini, itu digunakan untuk mengakses anggota struct. Karena kan anggota struct ini tuh ada banyak, ada ID, judul, dan juga penulis seperti yang ini. Dan tanda titik ini itu digunakan untuk
eh, mengakses anggota dari struct, anggota-anggota yang ada pada struct seperti itu. Dan di sini juga, dan di jumlah buku ini juga terdapat tanda bintang. Nah, tanda bintang ini itu disebut sebagai pointer, yang artinya program ini mengambil nilai asli dari alamat memori yang ditunjuk pointer. Kemudian selanjutnya saya membuat kode untuk menyalin string di baris selanjutnya. Nah, kedua baris ini itu digunakan untuk menyalin string, yang mana dalam bahasa C, string berupa array karakter sehingga tidak bisa langsung menggunakan operator sama dengan. Karena itu digunakan fungsi strcpy dari library string.h. Makanya di sini terdapat ada library header baru yaitu string.h. Nah, untuk baris pertama ini menyalin judul buku, dan untuk baris kedua ini menyalin penulis. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, baris pertama itu judul, kemudian baris kedua itu adalah penulis. Kemudian lanjut di sini ada dereference pointer. Nah, jadi baris ini itu mengambil nilai asli dari jumlah buku, kemudian nilainya ditambah 1. Nah, karena menggunakan pointer, perubahan ini langsung memengaruhi variabel asli yang ada di fungsi main. Kemudian selanjutnya saya membuat fungsi tampilkan buku. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh data buku. Berbeda dengan fungsi sebelumnya, parameter jumlah buku di sini itu tidak menggunakan pointer, karena fungsi hanya membaca data, bukan mengubah. Kalau misalnya pointer tadi dia mengubah, kalau misalnya fungsi yang ini tidak menggunakan pointer karena dia hanya membaca data, bukan mengubah. Kemudian di sini ada loop juga, ada for loop. Jadi sini menggunakan for loop itu untuk mengakses seluruh isi array. Dan konsep array itu memungkinkan data disimpan secara berurutan menggunakan index. Di sini juga ada variabel baru yaitu variabel i untuk keperluan looping. Nah, karena itu looping digunakan agar program dapat membaca data satu persatu dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Karena dalam program ini kan berurutan dari buku 1, buku 2, buku 3 dan seterusnya. Kemudian lanjut ke output untuk menampilkan data. Di sini terdapat 3 elemen yaitu ID buku, judul buku, penulis, ID buku, judul buku dan juga penulis. Nah, untuk ID buku sendiri di sini ada %d. %d ini adalah menunjukkan bahwa tipe data dari ID buku adalah integer. Kemudian ada sintaks koleksi i. Nah, koleksi i ini itu untuk mengambil data pada indeks tertentu atau indeks dari koleksi. Kemudian operator titik ini untuk mengakses anggota struct. Anggota struct tadi yang ada di bagian atas yaitu ini, ID. Kemudian yang kedua itu adalah judul buku. Judul buku di sini menggunakan %s yang mana ini adalah ini menunjukkan bahwa tipe data tersebut adalah tipe data char. Kemudian kembali menggunakan koleksi i, hanya saja operator titiknya di sini berbeda, bukan ID tapi judul, menyesuaikan dengan struct yang ada di atas. Begitu juga dengan penulis. Baik, lanjut ke fungsi utama, yang mana fungsi utama yaitu integer main. Nah, fungsi main ini adalah titik awal eksekusi dalam program C. Nah, di baris selanjutnya di sini ada saya membuat array of struct. Nah, baris ini itu membuat array struct dengan kapasitas 100 data. Jadi maksimal 100 data. Nah, kemudian konsep array of struct itu digunakan agar program dapat menyimpan banyak objek buku dalam satu variabel array.
Kemudian di sini ada variabel jumlah data, integer jumlah buku sama dengan 0. Ini digunakan untuk menyimpan jumlah data buku yang di dalam array. Kenapa di sini nilai awalnya 0? Itu karena array-nya masih kosong. Kemudian lanjut ke baris selanjutnya untuk memanggil fungsi tambah buku. Ketiga baris, di sini ada 3 baris karena saya dalam soal itu disebutkan bahwa ada 3 buku dalam soal, makanya saya membuat 3 fungsi tambah buku sini. Nah, ketiga baris ini memanggil fungsi untuk menambahkan data buku. Data dan data dan pada baris ini itu berarti dia mengirim alamat memori variabel ke jumlah buku. Nah, alamat ini nantinya akan diterima oleh pointer pada fungsi tambah buku. Konsep ini itu memungkinkan fungsi mengubah variabel asli. Kemudian lanjut ke baris kode yang ini untuk menampilkan semua data. Di sini saya menggunakan printf. Nah, program ini itu menampilkan judul output terlebih dahulu. Kemudian fungsi tampilkan buku itu dipanggil untuk mengisi untuk menampilkan seluruh isi dari array buku. Kemudian program pun berakhir di return 0. Untuk output programnya seperti ini, seperti yang sudah kita run sebelumnya, ID buku 1, buku 2, buku 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan buku, misalnya ingin menambahkan buku keempat, itu kita tinggal menyalin fungsi ini saja. Kemudian kita copy paste. Nah, di sini kita tulis 4, buku keempat. Misal dasar, judul bukunya dasar multimedia. Penulisnya, oh ya, jadi ini untuk tanda petik yang pertama itu menunjukkan judul, kemudian tanda petik yang kedua itu menunjukkan penulis dari bukunya. Untuk penulisnya, let's say misal Zuhdi. Nah, ketika kita run kembali kodenya, Nah, di sini terdapat penambahan buku, yaitu buku keempat, yaitu dasar multimedia, dan penulisnya adalah Zuhdi. Nah, begitu pula jika kita ingin menambahkan buku nomor 5 dan seterusnya. Nah, maka dari itu fungsi utama yang diinginkan oleh soal, yaitu fungsi pertama, yaitu menambahkan data buku ke dalam array, kemudian fungsi kedua menampilkan seluruh data buku, telah terpenuhi pada program ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk soal ketiga. Kita lanjut ke soal keempat.